الباقر وناصر الحق بالحق الحي صراطك المستقيم وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوب بعتني محبتك ومعرفتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو الله أحد Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Para sahabat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Ini malam dimulai lagi dan Allah masih saja turunkan kasih sayangnya kepada kita. Masih diberikan nyawa, ada kehidupan yang kita jalani di alam semesta ini sebagai kesempatan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat sekalian, pergunakan itu, keadaan itu. Segera bergegas kita memperketat peribadatan dan tidak memikirkan yang lain yang seluruhnya sudah disuap-suapi sama Allah Subhanahu wa taala. Syukuri dia semua, lalu pusatkan sekarang pikiran kita kepada keberbaktian kepada Allah taala. Total kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat sekalian, di minggu yang lalu kita mengaji tentang ada keadaan tipis bila kurang pandai. Saya tidak mengaku pandai. Naudzubillah summa naudzubillah. Diharuskan seseorang berkeadaan atau membicarakan sebuah keadaan kebaikan yang kita kerjakan sebagai sebuah percontohan. Itu kira-kira. Agar niat kita suci, bersih, hanya untuk itu. Hanya untuk percontohan agar orang lain melakukannya. Tetapi seperti di pengajian minggu yang lalu, di sana ada sesuatu yang tipis. Biasanya syaitan menyelinap ke dalam hati kita. Sangat halus. Tidak terasa dia berbisik ke dalam hati kita. Cepat engkau ceritakan itu agar orang lain mengikutimu. Karena itu sebuah kebaikan. Mulailah menyelinap itu di dalam hati. Lalu bangkit. Menggeliat saja sedikit kebanggaan, itu masuk ke dalam riya, para sahabat sekalian. Dia menceritakan kebaikan-kebaikannya. Dia menceritakan apa yang dikerjakannya itu, bahkan syaitan terus menyerangnya, agar bicaranya diperbanyak dan diperindah. Ini dia sebuah kewaspadaan. Apabila seseorang tidak dalam keadaan dawam zikri atau selalu muraqabah dalam arti bukan muraqabah tahapan-tahapan di dalam ilmu kesufian, di dalam ilmu tasawuf. Muraqabah merasa diawasi sama Allah terus. Adakah hati kita menggeliat? Ini dia. Apabila dia hati menggeliat, segera tutup saja mulut kita dan segera tidak usah berbicara, adalah lebih baik.
Tetapi kita tidak boleh juga berburuk sangka apabila ada seorang ulama atau yang kita agungkan, kita anggap beliau seorang memang ulama tangguh. Berhati-hatilah pula, jangan keluar sedikit buruk sangka di dalam hati. Karena itu adalah berat. Mengapa berat? Sang ulama pasti memaafkan atas apa-apa yang ada di sekitarnya. Beliau mempunyai hati yang datar, pasti memaafkannya. Karena makom para ulama yang disebut ulama yang sebenarnya adalah datar terhadap luapan-luapan yang gaib, tidak terdengar maupun terdengar. Biasanya beliau mengetahui gerakan-gerakan itu, tetapi semuanya dihapus dan dimaafkannya. Karena isi alam semesta itu adalah isi kekotoran, adalah gerakan-gerakan hati atau cakap-cakap hati yang dimuati oleh keakuan. Inilah dia keadaan manusia. Di dalam ilmu tasawuf, para sufi menyebutnya itu dosa besar. Karena itu adalah penghalang. Karena itu adalah keakuan. Karena itu adalah takabur. Kibir. Ini dia. Baik. Ini pengajian di minggu yang lalu. Jadi saya menggerakkannya barang sedikit agar siapa tahu bisa lebih mengambil lagi, lebih jelas lagi tentang gerakan-gerakan hati. Para sahabat sekalian, kemarin saya juga berkata saat di dalam sholat, saat mengatakan karena para mutasawwif selalu mentafakuri hatinya. Saat mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini di dalam sholat. Bahwa hati kita kadang-kadang, apakah benar ini? Atau engkau berbohong? Yang paling besar, yang paling sangat benar bagi golongan kelas-kelas seperti kita ini, engkau berkata bohong kepada Tuhanmu. Ya karena berdua, ya karena nasta'in. Sepertinya memang bohong itu. Jadi para sahabat sekalian, saya banyak mengupas, mohon ampun, bukan banyak, beberapa kali kalau berbicara kepada para sahabat atau sedang terjadi lafaz zikir, semoga di hari atau di malam ini kita dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah khalaqaz zikir yang terbiasa kita lakukan di dalam setiap Jumat malam. Karena khalaqaz zikir disebut raudhah min riyadil jannah, disebut salah satu di antara taman-taman surgawi yang termasuk malaikat Jibril saja tidak mampu menghitung pahala-pahalanya, saking terlalu besarnya. Semoga ini dianggap juga sebagai khalaquz zikir, dan semoga, dan memang benar Allah sekarang masih memberikan kesempatan kepada kita jadi sebuah pembicaraan kerinduan seperti itu antara saya dengan para sahabat-sahabat sekalian. Atau apa yang bisa diambil dari perkataan saya ini, sambil saya juga berkata di dalam dada, semoga aku pun pandai mengamalkannya. Karena kita adalah sesuatu yang sangat rendah apabila kita berbanding. Perhatikan para sahabat sekalian. Saat kita sholat, saya katakan dalam takbiratul ihram yang pertama saja sudah rusak sholat kita.
Kita sudah sering mendengar saya berbicara tentang itu. Takbir yang pertama saja rusak. Ada yang menilai dirinya saat dikatakan Allah Akbar, ini baru enak ini, baru ini khusyuk. Padahal yang menilai Allah Subhanahu wa taala. Para masyayikh atau saya khususnya di masa maafkan saya. Di masa saya kanak-kanak saya banyak ditegur. Apakah saat engkau takbir yang pertama, engkau merasakan nyaman? Coba kau ulang salatmu. Saya bilang, aku yakin ini merasa khusyuk karena kupusatkan pikiranku kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kakek saya berkata, "Sep," katanya, "itulah dia kerusakan salatmu itu sesungguhnya. Karena engkau telah menilai salatmu sendiri. Salatmu enak, salatmu khusyuk. Jadi yang jelas semua penilaian ini tidak bisa menilai makhluk, apalagi orang lain, makhluk-makhluk begitu. Tidak bisa. Hanya zat Allah semata. Maka singkirkan dari dalam hati. Tugas yang paling utama adalah buruk-buruk sangka tidak boleh menempel di dalam hati kita saat kita bergerak di alam semesta ini. Baik, kita lewati saja tentang takbir tadi. Di dalam keagungan kita sholat, karena kekhawatiran, kebodohan, kerendahan, merasa ada ketidakmampuan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala macam persiapan di dalam sholat ini. Maka ialah para sufi membiasakannya membaca ilahi anta maksudi waridha kamatlubi atini mambataka wa ma'rifataka yarhamuni. Lalu merendah, lalu diserahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat. Ya Allah, seolah-olah inilah keadaanku. Ya Allah, perbaikilah sholatku, daya sembahku kepadamu. Mengapa seperti itu? Karena kita berhadapan dengan Al-Azim. Itu salah satu yang ada di dalam Ismul Azam. Al-Azim, yang maha agung. Para sahabat sekalian, saat kita mengucapkan, boleh kita periksa sholat kita. Ataukah itu menjadi sebuah kebiasaan di dalam sholat kita? Atau dijadikan sebuah kesadaran? Bahasa Al-Azim kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah kemutlakannya Allah Subhanahu wa taala itu azim. Terlalu agung. Keagungannya tiada tara. Makhluk terlalu kecil yang kalau engkau, aku, siapapun menyebut saat kita merunduk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar. Setelah mengucapkan Allahu Akbar, kita merunduk. Ruku disebut Subhana Rabbiyal Azim. Apakah kita memang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Atau memang yang paling jelas, ya Allah, paling tidak
pahalailah mulutku. Karena sebuah ketidakmampuan mengagungkan engkau yang mutlak, saya mengatakannya mutlak itu, manusia bisa diagungkan oleh manusia yang lain. Manusia bisa dibesarkan oleh manusia yang lain. Itu mah Bapak Presiden, engkau harus bertindak begitu dan berlaku begitu kalau di hadapannya. Sementara kepada yang membuat manusia jadi presiden itu, kita tidak begitu. Oh, dia direktur kita, harus begini. Oh, dia Bapak Menteri, dia Bapak Jenderal, sedangkan pangkatku jauh di bawahnya. Ku buat hormat dengan segagah mungkin, dengan sebuah perasaan. Dan setiap kata-kata kalau prajurit akan berkata, siap, siap, siap. Dengan perkataan yang didarat. Dan yang seperti itu. Apakah engkau juga mengatakan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saat engkau ucapkan Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Para sahabat sekalian, maafkan saya keadaan begini. Karena aku pun sama seperti sahabat sekalian. Jahat aku ini. Semoga kalian tidak seperti aku. Dan selalu saya meminta, ya Allah, kalau aku tak sampai mengagungkan Engkau, dengan segala daya upaya, riyadah yang diajarkan dari syekh kita terdahulu, dan mujahadah yang terus menerus sepanjang kehidupan harus kita jalankan ini. Tetapi baru bekas sedikit demi sedikit. Ya Allah, paling tidak pahalai mulutku. Salah satu indriawiku jangan dihukum olehmu. Para sahabat sekalian, keagungannya yang saya mengatakannya mutlak itu. Semua bersambung di alam semesta ini. Karena indriawi kita, saya sering mengejawantahkan ilmu ini, bukan mengejawantah apa bahasanya yang baik. Mungkin saya menerangkannya agar ada perubahan hati kita. Tidak lagi ada kecongkakan. Karena kibir itu selalu mengintai di belakang hati kita. Dia ikut di dalam aliran darah kita. Saat kita berbicara tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pun dihalang-halangi para sahabat sekalian. Terus menyelinap, dia menyerang karena syaitan tidak ridho kepada kita. Para sahabat sekalian, saat merunduk subhana Rabbiyal Azim, kemutlakannya itu lebih besar dari segalanya yang saya katakan tadi. Salah satu dari antara para sahabat jadi seorang profesor. Itu adalah ujung-ujung pelajaran. Sudah mentok sudah, mau gelar apa lagi? Kalau sudah disebut profesor, tinggal kita bertanya, engkau adalah profesor ahli apa? Pasti ahli salah satu saja. Di antara segala keagungan Allah Ta'ala dengan segala ciptaannya. Salah satu saja.
Begitulah manusia menjadi agung. Bapak, profesor, atau profesi yang lain apa? Seperti itu. Begitulah keagungannya. Apakah yang kita sudah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dari ujung-ujung cahaya mungkin keagungan dihinggapkan kepada seseorang. Lalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atau takabur, kibir, sombong. Atau sebelum itu malah kita sudah memasangnya rasa takabur. Karena sepertinya orang-orang menghormati kita. Apa yang harus kita kini dihormat-hormat orang lain? Apa jangan? Lalu ada rasa di dalam hati kita bahwa kita ini seolah-olah akan dihormati orang lain. Merunduk-runduk, mencium tangan, berbangga dia dibuat seperti itu. Padahal tiada ilmu di dalam dadanya. Padahal kita berhati keruh. Tidak pandai menyingkirkan kejahatan-kejahatan. Tidak pandai menyebut Al-Azim dengan cara sempurna menyebut nama Allah. Di dalam hanya salah satu gerakan sholat saja. Subhana Rabbiyal Azim. Satu gerakan sholat saja. Belum keseluruhan sholat. Ada apa gerangan di dalamnya? Para sahabat sekalian, dia tertutup karena kibir. Dia tertutup karena pemeriksaan atas kebanggaan diri. Apa ini? Bahasa ini apa bisa dimengerti? Bahasa saya kadang-kadang bahasa kebodohan juga, jadi agak susah di apa namanya? Terlalu melihat keadaan diri, kira-kira begitu. Seolah-olah aku ini orang berilmu. Seolah-olah aku ini orang yang mengerti. Karena ternyata terlihat dan terasa orang manggut-manggut. Orang mencium tangannya. Orang terlihat mencintai. Lalu seolah-olah kita jadi apa? Para sahabat sekalian, saya beritakan apabila itu datang ke dalam dada kita. Datang menghampiri kita. Dan Allah membuatnya seperti itu. Sekali lagi, segala keagungan datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang menciptakan itu. Bukan kita yang membuat itu. Allah yang membuat. Berarti kita harus ada kesadaran di dalam hati kita. Bukan kepunyaan kita. Segala keagungan, maka saya mengatakannya bahasanya adalah mutlak. Hanya zat Allah Ta'ala yang mempunyai hak atas itu semuanya. Kita ujung-ujung cahaya saja. Itu pun kalau kita mau beribadat. Kalau tidak beribadat, nista betul manusia. Lalu tahapannya, kalau kita beribadat, tetapi mengaku-ngaku diri kita baik, bejat malah yang seperti itu. Ini di dalam tasawuf disebut seperti itu. Apalagi menilai diri. Na'udzubillah, summan na'udzubillah. Kibir namanya, dan digaris bawahi oleh para sufi itu dosa besar. Para sahabat sekalian. Di dalam Al-Azim, kalau Allah memberikannya, ada sedikit ilmu yang kita terima, karena merasa makom kita, cawan kita, hanya sedikit, terlalu kecil.
Kalau Allah limpahkan mungkin akan meluap dan kita tidak tahan menahan ilmu itu. Kata Rasulullah, barang siapa dia belajar di dalam agama ini, lalu mengajarkannya kepada orang lain. Di samping mengajarkannya juga kepada orang lain, dia sendiri mengamalkannya. Jadi hilang, kalau kita lihat ini hadis ini, menghilangkan berbagai macam kemunafikan. Saya mengulanginya, kata Rasulullah, barang siapa dia belajar, lalu mengajarkannya kepada orang lain, dan dia mengamalkannya, maka dia di surga dipanggil Abdul Azim. Abdi Allah yang mulia di dalam surga. Para sahabat sekalian, saya diajarkan pokok pangkal dari berbagai macam ketakaburan kita, kibir, kesombongan kita, kibir, yang dosa besar saya katakan tadi itu, sewaktu di masa remaja saya diajarkan segala pokok pangkal itu adalah keinginanmu, keinginan diri, ingin diakui. Dia mengganjal peribadatan kita, mengganjal keagungan. Para sahabat sekalian, para sufi bergelut di dalam keadaan riyadah dan mujahadahnya. Kalau sampai dia muraqabah, berbeda dengan muraqabah yang tadi hanya merasa diawasi kemana-mana saja, itu sudah sangat baik. Karena kewaspadaan untuk tidak kibir adalah muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar hati kita tidak bercakap-cakap, apalagi sudah merasa ada keinginan. Saya ulangi, keinginan berkata dengan bobot yang berlebih dari biasanya. Ingin dipuji, ingin disebut hebat, ingin disebut, itu keinginan. Dia memuraqabahi. Katanya ada yang sudah menjadi seorang ahad dia muraqabahnya, maya akrobia, terus naik lagi, ada saniyah, qaus, berlanjut terus hakikat Ka'bah, hakikat Al-Quran, hakikat sholat, sampai khatam. Ma'budiyat sarfi. Kalau sampai 20 muraqabah, jangan berpikir tentang itu. Biarkan itu. Tetapi keinginan-keinginan, bagaimana keadaan diri ini sampai di kelas yang muraqabah seperti itu, keadaan kita bekerja di situ saja. Kewaspadaan harus tetap diawasi. Berupa apa gerangan? Berupa keinginan. Di dalam kitab-kitab saya pernah membaca, pernah mendengar juga dari para pendakwah, dari para masyaikh terdahulu, guru-guru kita. Seorang sufi berkata, ya Allah, aku ingin tidak berkeinginan. Karena itu adalah patokannya itu. Menghalangi segala kemuliaan, cahaya kemuliaan yang akan diturunkan kepada orang-orang yang dipilih, orang-orang patuh.
Semua adalah keinginan yang terkait erat dengan keakuan. Salah satunya itu kibir. Ini dia para sahabat sekalian. Maka apa gerangan Syekh kalau seperti itu? Ini hanya sebuah keterangan biasa saja. Kembali kita, dawamu zikri, terus menerus dalam keadaan berzikir. Berarti ada di dalam kewaspadaan. Dawamun ubudiyah. Perbaiki peribadatan kita, bukan kelas-kelas biasa. Teruslah. Di dalam Al-Azim. Ismul Azam Al-Azim. Saya diajarkan, bilang kau ingin membunuh keinginan, katanya. Maka tambah dalam zikirmu. Maka tambahlah di dalam, sampai mana engkau merokobahmu? Sampai sini, sampai situ. Hakikat kita. Kau tambah, kalau masih ada gerakan-gerakan, walaupun sedebu. Apa yang dibaca? Para sahabat sekalian. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Astaghfirullah. Kapan membacanya? Saat kita, saya sering berbicara tentang bagaimana hadis Nabi mengajarkan, barang siapa ba'da sholat subuh lalu melanjutkan zikirnya hingga matahari terangkat, maka pahalanya sama dengan berhaji dan berumrah yang diterima. Nah, saat mulai Isra itulah terangkat matahari, baca yang tadi. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Dibaca 100 kali oleh kita. Akan sangat banyak mengurangi keinginan tentang kesuksesan atas isi dunia ini. Kalau kita beritakan yang seperti ini, orang malah takut sukses. Bukan. Urusan sukses itu tetap itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati tidak disiksa dengan isi dunia ini. Dengan harapan kesuksesan. Bukan kita tidak sukses. Kalau kita belajar terus menjadi orang yang pandai, Allah berikan pahalanya semuanya. Tidak mengurangi rizki, tidak. Kalau Allah jadikan seperti apa. Inilah para sahabat sekalian. Jadi bicara malam ini malah belok ke dalam Ismul Azam dan maafkan saya tadi terlalu banyak berbicara masalah tahapan-tahapan itu. Tetapi lupakan itu, yang lain, kewaspadaan adalah nomor 1. Keinginan yang menggebu atas diri, keinginan segala macam yang terkait ke dalam isi dunia yang berkait dengan keakuan itu adalah mencelakakan. Semoga Allah mengampuniku di malam hari ini dan mengampuni para sahabat sekalian. Itulah keinginan aku di malam ini. Dan aku berdoa semua untuk para sahabat yang kenal, yang tidak kenal, yang pernah menginjak saja atau pernah menyebut namaku atau pernah bersalaman, menyebut nama tentang kebaikan atau menyebut nama tentang keburukan, atau sekalipun dia jahat kepadaku, apalagi dia berbuat baik kepada kita. Ya Allah, ini malam aku berdoa, tinggikan semua umat Nabi Muhammad dan mereka yang kusebut itu, angkat derajatnya ke derajat Al-Azim. Berikanlah segala macam keinginannya.
Dan yang utama kembali lagi, saat aku berpulang dan kami berpulang, ya Allah, kami telah diampuni oleh-Mu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para sahabat sekalian, saya ingin berdoa, mari kita mengangkat doa ini berlaku untuk semua yang saya katakan juga tadi, tetapi saya mengulanginya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa. Nasirul haqqi bil haqqil hadi ila siratikal mustaqim. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahi walhamdulillah, bismillahi wa syukrulillah, bismillahi wa qudratulillah, bismillahi wa mulkulillah, bismillahi wal hujatulillah, bismillahi wal minnatulillah, bismillahi wal azimulillah, bismillahi wa sultanulillah, bismillahi wal haibatulillah, bismillahi wal majidulillah, bismillahi wal kibriyailillah, bismillahi wa ni'matulillah, bismillahi wal baqaulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.